tuh aku bisa ngasih tahu ke papa ternyata tuh dunia kreatif tuh banyak uangnya. Jadi dari situ papa langsung paham sih. Pernah bilang gini, duit terak aku pinjam uangnya. Ya udah dari situ langsung papa tuh paham. Oh ternyata emang ada hasilnya gitu. Aku juga ngerasain tiap aku minta doa gitu kan. Iya. Pasti sugesti atau apa juga nggak tahu ya. Itu pasti ada uang yang datang kayak, Mas aku ada job ini, kira-kira mau nggak? Langsung cus gitu sih. Emang ternyata restu orang tua tuh wow luar biasa. Gitu. Aku suka ngumpulin keluarga kecilnya mama, papa gitu kan. Harus kumpul sekarang foto. Kakakku nggak mau datang gara-gara ada kerjaan atau gimana gitu kan. Wah, iya apa masku minder ya sama aku atau gimana gitu kan. Dari situ, ayo mas, iki aku foto ini sekali seumur hidup lah ibaratnya wisuda kan sekali aja. Nah dari situ aku langsung antara bangga sedih itu jadi satu ya. Selamat datang di Ngopi-Ngopi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini Firman kedatangan tamu spesial. Ini satu perkuliahan di UNS. Tapi dia ini super kreatif, super lucu. Ini dia Bayu Murti. Terima kasih lo Bay udah mau datang. Sama-sama mas. Aku malah jadi minder sendiri loh. Waduh. Bay, kalau aku tuh jujur ya Bay, udah dari kapan ya Tok kita ngubungin kamu ya. Aku tuh emang sengaja pengen ngobrol sama kamu karena aku kan follow semua sosmedmu ya. Dan aku melihat produktivitasmu sih Bay. Aku tuh penasaran. Kamu tuh dari kecil emang super kreatif. Maksudnya kan ada anak kecil yang tertutup, ada yang gini. Kamu sejak kapan Bay mulai otakmu tuh liar untuk kreatif gitu? Kalau aku sendiri jujur dari kecil aku introvert mas. Malah introvert karena dulu mungkin gara-gara lingkungan ya. Lingkungan pas SD ke TK SD SMP kelas 1 itu mentok tuh di situ. Jadi kayak aku tuh orangnya seneng banget ke game. Suka banget karena yang namanya game. Terus dari situ tuh aku suka ya udah terinspirasi dari game-game mungkin ya. Jadi kreatifku tuh dari lihat-lihat game, main game. Ingat gak game apa Bay waktu itu Bay? Alah, ya biasa mas, PB. Iya. Pasti masih pernah tahu. PB, Losaga, terus dari situ ada COC sih. Itu sih yang paling membekas. COC itu Clash of Clans ya? Apa? Bener. Iya bener ya. Clash of Clans. Aku lupa sih itu. Soalnya emang udah lupa banget sejak SMP udah pas mau ujian kelas 3 ujian nasional gitu kan. Berarti kamu pendiam dong di sekolah? Ceritanya sebelum aku jadi kayak gini tuh mas, itu pernah berantem sih sama teman-teman SMP. Nah SMP mana kamu Bay? Sorry. SMP 10. Oh SMP 10 ya. SMP 10 kan. Terus katanya aku paling tengil di SMP. Rambutnya sampai di muha-muha kayak disemir juga. Iya. Kowe wong ngendi? Kok kemakimen gini-gini. Terus aku bilang tuh mas, aku sebenarnya takut ya. Takut otomatis aku dari situ diajak berantem. Setelah itu aku langsung kenal sama saya ngajak berantem jadi plek. Oh iya biasanya kan gitu ya Pak ya. Biasa gara-gara itu mas aku jadi tahu dunia luar gitu. Nah dari cerita introvert ke ekstrovert kayak gitu ceritanya. Awalnya berarti kamu tuh angkatan berapa ya Bay? Kelahiran berapa Bay? Sorry. 99. Oh berarti bawahnya 1. Berarti angkatannya Sumpono SMP 10. Sumpono pemain bola. Sumpono ya tahu. Kan. Itu kakak kelasmu atau? Kakak kelasku kan. Oh iya ding. Berarti itu aku angkatanmu atas 1 soalnya. 98 mas. Aku 98. Aku SMP 3. Kita tetanggaan. Sebelahan kita. Oh iya. Sumpono. Malah aku banyak loh mas teman-teman di SMP 3. Oh iya siapa? Teman yang kamu ingat siapa? Vika. Oh ya cewek-cewek ini kalau Bayu kenapa identiknya langsung cewek gitu loh Bayu. Aku lihat kamu. Itu teman dekat sih sahabat. Wah. Selain itu ya nggak tahu. Baik, tapi ngomongin tentang sahabat nih Bayu. Kamu tuh pernah jatuh cinta nggak sama sahabat? Kurang nggak begitu sih mas, karena kalau sahabat gitu kan aku langsung mikir ke jauh gitu kan. Apa tuh? Misalnya pertimbanganmu apa? Kalau aku dari segi sahabat ya mas ya, aku udah kenal nih lama. Kalau misalnya aku pacaran, iya sih tertarik, cantik banget ini orangnya. Tapi
dari situ aku mikir lagi, wah kalau misalnya aku mau pacaran ini susah deh. Iya. Kalau nanti bisa tahu pernah Apa baru pas dari itu SMA, SMP pernah suka sama sahabat sendiri. Jadi tuh gini, cinta segitiga. Wah, gimana jadi tuh, aku Bay? punya teman sama aku dan ini tuh ceweknya. Nah, itu tuh saingan mas, saingan. Ayo kita saingan. Kalau misal dapetin ini, wah kue keren sih gitu. Oke. Cuma gitu sih. Awalnya karena kayak gitu. Ada rasa Cowok kan kompetisi. ditantang gitu. Wah, yo, langsung Iya. terus ya. SMP itu. SMP ya udah akhirnya aku nyoba deketin. Ternyata dari beberapa temanku yang deketin itu sing bisa tak dapetin hatinya tuh cuma aku. Dapetin hatinya tuh cuma aku. Nah, dari situ ada rasa pekewo. Gak enak sama temen ya gimana lagi ya, tapi aku udah ngomong gimana ini suka saya gak suka ya. Jadi ini itu aku nek misalnya seneng sama ini boleh nggak? Nah, gitu. Ceweknya kalau nggak salah namanya Yanti ya, ngajar musik ya. Aduh, bukan. Guru si Yanti. Enggak bercanda. Kan guru musik kamu Bu Yanti ya? Iya, benar. Bu Yanti itu Iya. sempat ngajar di SMP ku juga, Bay. Oh alah. Itu tuh Bu Yanti tuh guru musik yang nguji aku main pianika Ibu Gita Kartini. Kamu pernah nggak main pianika Ibu Gita Kartini dengan benar gitu? Pernah, Bay? Pernah. Kamu pemusik juga ya, Bay? Kayaknya. Enggak. Ngerti deh mas suaraku kayak amburadul ya rak gendak. Tapi kamu seliar apa, Bay? Misalnya, Bay, kalau Gimana, Mas? aku juga cukup mendalami konten lucu-lucuan ya. Aku otakku tuh tiba-tiba misalnya kayak lihat Mi Horizon, kayak misalnya kayak gini, Oke, Mi Horizon. Aku apa ya yang bisa tak plesetin buat konten ya? Nah, kamu tuh proses kreatifnya gimana, Bay? Bisa kamu pernah ngirim bantuin aku untuk buat video klip waktu itu, ngirim video-video lucu kamu kan semua tak masukin ya, Bay, punyamu yang lompat-lompat era-era kamu awal TikTok, Bay. Ingat gak? Tuh. Paham. Nah, kamu proses kreatifnya seliar apa? Sebenarnya kalau seliar apa itu semenjak main di TikTok mas. Main di platform TikTok awalnya emang aku tuh nggak tahu konten apa yang bagus di masyarakat. Gimana caranya aku bisa FYP ibaratnya bisa viral lah mas. Dari situ aku mikir lagi, wah aku harus gimana caranya. Biasanya malam-malam nyari referensi, nyari yang kreator atas-atas gitu. Jadi ini bagus nih, mungkin cocok sama kontenku nih mas. Cocok sama komedi ibaratnya, konten komedi. Terus habis itu aku cari yang cocok sama karakterku. Cocok sama karakterku. Habis itu aku coba nulis gitu juga, Bay? Nulis di note kan, di catatan aku tulis gini. Misal ada contoh konten yang encot-encot itu mas. Iya, yang encot-encot. Encot-encot itu kan viral tuh. Alat-alatnya di FYP di luar negeri sih. Kok ini lucu ya? Ya udahlah aku coba kembangin di Indonesia dan aku ganti nama juga. Ini kan Pogo Stick kan. Ini kalau misal aku ganti namanya jadi Pogo Stick kan juga nggak begitu eye-catching kan. Akhirnya aku ganti Pogo Stick encot-encot. Jadi encot-encot kan bahasa Jawa banget gitu. Encot-encot gitu. Kalau dari situ ya udah akhirnya aku terinspirasi banyak dari platform TikTok sih mas. Kebanyakan dari situ. Berarti kamu prosesnya tetap ada cari referensi dulu ya, Bay? Itu pasti mas. Sampai sekarang. Kalau apapun kan. Baik, aku sambil ngerokok boleh, Bay? Boleh mas, aku sekalian sambil ngevape boleh. Gimana, Bay? Udah. Dari mana? Gimik. Tapi kamu sendiri tuh, Bay? Gimana? Emang kalau ngerokok, alah. Kembali. Lo gak lucu tau. Maksudnya siapa orang yang jadi referensi kamu buat konten lucu? Konten lucu. Raditya Dika. Itu kan konten-konten kering stop itu bagus ya, bagus banget. Yang sama gitu. Asistennya juga itu kan ya. Itu sing bikin aku terinspirasi dari situ sih, Raditya Dika, terus Marcel Widianto. Terus apa lagi Mas? Banyak sih Mas kalau konten-konten lucu tuh sebenarnya kalau aku sendiri tuh nggak tahu, malah aku kebanyakan tuh nontonnya di FYP.
Random, orang random. Kalau misal udah cocok dan itu following trend, lagi panas-panas sih, lagi bakalan booming kalau aku bikin ini. Nah, aku kan juga abis ini mau bikin itu loh Mas. Kami bukan tongkrongan pecundang. Oh iya. Aku tuh mau bikin itu kan mumpung. Baik, nanti buat di sini dong, Pak. Boleh. Nanti bantu teman-teman kamu yang itu. Ya, boleh. Nanti Mas langsung. Mas Firman juga ikut paling depan. Aku mau nantang kamu, boleh nggak, Pak? Gimana? Biasanya kalau orang di FYP itu kan yang sering dia tonton ya. Boleh nggak scrollin ke kamera di Bayu Murti itu FYP-nya cewek-cewek apa enggak? Coba Pak. Waduh. Marah nggak tapi pacarmu marah nggak? Nggak apa-apa. Nanti boleh di itu ya. Bisa dibicarakan lagi itu. Coba Pak, di scroll gitu sekali gitu. Aduh, Mas aku terbongkar ini. Sukanya nge-like apa ini terbongkar. Ini personil Vince Boy kita lihat apa ini? Ke arahin ke kamera situ ya. Coba Pak. Udah bisa Kak kelihatan? Kelihatan ya? Coba Pak. Ini satu ini iklan. Kali iklan. Ini teman. Satu. Waduh, kebanyakan kok teman semua ya Mas ya. Itu for you kali? Yang following FYP. Iya udah for you. Ini kan bener kan? Coba lagi. 5 lagi coba Pak. Wih, berarti Bayu Murti nggak ada joget-joget sama sekali di FYP-nya. Alhamdulillah. Tapi pernah nggak Pak? Kalau misalnya ada cewek cakep di TikTok follow, langsung kamu chat gitu pernah nggak? Enggak. Itu pernah sekali Mas. 3 kali. Ini kok menantang sekali ini. Maksudnya kan biasanya kalau orang sering FYP kan yang follow banyak tuh Bay. Nah kamu kan pasti lihat, wah ini cakep nih, follow back biar bisa chatting. Pernah nggak? Jujur Bay. Kalau ini kayaknya cewekmu nggak nonton kok Bay. Jangan. Nanti kita kalau udah dipublish gitu tak sembunyiin. Biar nggak ditonton. Jadi jujur ya Mas, aku tuh pernah. Ada FYP, wah ini orang Bali sih. Lah kok jogetannya mantap jangan kita follow. Ternyata nge-follow back gitu. Terus tak chat gini. Halo Kak, salam kenal gitu. Nah, habis itu langsung ketawa nih gimana ya? Aku bisa nyembunyiin pacarmu. Pernah kayak gitu 1-2 itu. Aku enggak pinter nyembunyiin sesuatu gitu loh. Nah, ini kalau tips-tips ketahuan selingkuh gimana, Bay? Tips-tips ketahuan selingkuh ya. Jadi main pinter aja sih. Setiap cecetan sama cewek dihapus. Gitu sih. Terus kalau aku sih orangnya terbuka sih Mas kalau sama cewek tuh. Jadi tuker-tukeran password gak Bay? Enggak, kalau itu enggak. Jadi kalau sekarang tuh let it flow aja. Soalnya kalau kayak gitu toxic Mas. Iya sih. Toxic maskul ini ya jujur tau gak sih? Coba Bay, kamu bahasa Jaksel bisa gak Bay? Enggak bisa sih. Aku baru mempelajarinya. Kan kayaknya lucu. Logat Jaksel tapi pakai bahasa Jawa gitu loh Bay. Gini. Pakai. Lu habis dari mana lu? Gua habis dari rumah gua. Oh, anjir, aku kemarin lebih dari Tebet, anjir. Tebet, dari Tebet. Kemarin aku juga tidurnya di Tebet waktu di Jakarta. Itu apa? Oh, Tebet juga. Freak banget anjir. Kayaknya lucu gitu, Bay. Kamu tiba-tiba buat versi podcast kesel aja, tapi yang versi Jawa gitu, Bay. Oh, kayak ngomong apa? Gimana? Kan kalau dia kan tipe-tipenya yang kayak ngeluh tapi pakai bahasa Jaksel. Iya. Bayu Murti wakilin orang Jawa bahasa Jawa dong, Bay. Insya Allah bisa tak bikin ya. Iya, siap dong. Tapi kalau kayak gitu kata-kata nih sing nggak tahu Mas aku Mas kayaknya dia tuh ditulis gitu, Bay. Iya. Ada layarnya pernah bocor sih itu layar. Jadi dia tuh kalau lupa habis ini mau ngomong apa langsung sambil lihat. Layarnya itu habis kata ini langsung ini. Podcast kesel aja gitu ya. Itu viral banget sih kemarin. Bay, ngomongin tentang pacar ya, Bay. Menurutku kamu udah seorang public figure gitu. Maksudnya udah konten kreator, dan berulang kali aku tadi lihat juga kamu sempat nginep di rumahnya Atta Halilintar. Bener ya? Vince Boy pernah ke rumahnya Atta Halilintar, Ria Ricis. Pernah. Terus syuting di Trans TV juga. Maksudnya cewekmu sesupport apa Bay sama kamu? Sesupport apa? Yang penting selalu ngesupport, ngedukung dan
kalau misal itu yang terbaik buat aku Mas, itu pasti dia ya udah monggo gitu. Walaupun kamu syutingnya sama cewek seksi gitu, Boy. Kalau itu nggak tahu sih, belum pernah. Soalnya tapi dulu sempet sebelum jadian ibaratnya ya. Sebelum jadian itu aku udah pernah konten sama dia ya. Kalau itu profesional nggak masalah. Kalau dulu tuh kayaknya temanmu ya, Bay, yang kontennya sama cewek di dalam mobil ya. Oh iya. Itu my bestie, mahir segalanya. Iya, mahir segalanya. Ya bener-bener. Oh, itu bukan kamu ya? Kamu nggak pernah ikut. Kalau kamu seandainya buat konten gitu, pacarmu cemburu nggak? Ya pasti sih Mas, pasti sih kali itu. Secara kan kalau udah sayang kan gimana kan Mas. Tapi sejauh ini aku cuma itu sih sama temanku si Mahir itu sering bikin konten sama ya sering-sering nemenin sih. Nah dari situ juga kok enak gitu. Gitu sih. Berarti itu Bay, pacarmu nggak pernah yang menyendat karirmu, nggak pernah ya? Belum. Sampai sejauh ini belum pernah. Belum pernah. Semoga nggak sampai. Kayaknya sih nggak sih. Aku tadi lihat wajahnya mbaknya itu tulus banget. Beneran loh Mas. Beneran. Bentar, nggak ada uang receh ini. Jalan, hati-hati di jalan. Tulus. Baik. Kalau kamu pertimbanganmu nggak tuker-tukeran password sosial media gitu. Maksudnya kan kalau aku punya pacar kamu ya, Bay, mungkin aku akan cemburu kayak, wah ini yang follow cakep-cakep nih, ini di Instagrammu followersnya puluhan ribu, di TikTok apalagi. Maksudnya kan cewekmu apakah nggak, cara controllingnya gimana, Bay? Ya mungkin aku kasih tahu sih kalau misal emang aku ada kerjaan ini, kalau bisa jangan sering-sering stalking gitu kan. Takutnya nanti ada hal yang mungkin itu sensitif ya bagi dia, itu malah sakit hati gitu. Itu sih Mas. Aku lebih ngasih tahu, oh gini-gini loh kerjaan gue emang kayak gini. Jadi ya harus maklumin. Iya. Pintar-pintarnya kita ngeyakinin juga ya, Pak ya. Kalau karena aku pernah sih, Pak, kayak iseng. Aku kan suka banget nulis ya, Pak, di Twitter, di TikTok pun aku banyak tulisan gitu. Tapi ada satu konten yang pacarku tuh tanya, ini tulisan ini buat siapa? Buat nah kayak gitu. Akhirnya kan padahal kita sebagai konten kreator kan kita cuma ngikutin itu ya, Bay. Tren apa sih yang misalnya saat itu tren tentang perselingkuhannya, layangan putus misalnya. Nah, kamu pernah nggak di satu momen yang ditanyain pacarmu kayak, ngapain sih kamu buat konten kayak gini? Sejauh ini belum pernah sih Mas. Sama sekali. Karena kontenmu aman ya, Bay. Kontennya nggak bikin pacar cemburu gitu. Ya nggak tahu sih Mas kedepannya nanti gimana. Tapi aku tetap selalu ngeyakinin gitu. Kalau emang ini apa ya bermasalah, itu harus langsung dia tuh Mas selesaiin hari ini. Kalau misal besok-besok lagi, takutnya nanti malah kayak ada hard feeling. Udah hilang kepercayaannya nanti gitu. Berarti kamu tipikal orang kalau lagi ada masalah sama siapapun, sama pacar, sama temen tuh tipe yang langsung ngomong ya, Bay? Langsung ngomong Mas. Nggak pernah dipendam? Nggak pernah. Kalau sama temen sih kebanyakan dipendam. Kalau aku sama temen ya Mas, itu kenapa, Bay? Kebanyakan nggak enak hati buat ngomong. Kadang tuh aku juga ngomong gini ke Mas Firman, misal aku punya masalah sama Mas Firman, takutnya aku salah ngomong. Sebenarnya bukan itu yang tak yang mau tak omongin ya. Jadinya jadi malah salah paham, salah tangkap, jadi malah gitu. Kadang harus persiapan mateng buat ngomong, aku nggak suka loh sama kamu gini. Terus habis itu dari situ kadang-kadang ada yang salah paham, kadang ya kebanyakan sih ada yang apa ya bisa dibicarakan langsung paham, ada yang salah paham gitu sih. Iya sih, karena kalau sama temen tuh lebih banyak ewohnya ya, Bay, mau ngomong. Nah, ngomong jauh banget Mas. Ngomongin soal mendem masalah sama temen, kamu di internal Vince Boy gitu pernah nggak harus syuting tapi kalian sendiri lagi berantem nih satu sama lain gitu? Pernah banyak gitu. Kayak gitu malah teman-temanku seorang 10 ini tuh sering banget. Berantemnya karena apa, Bay? Karena itu sih kayak ngomongannya gitu loh, Kak, sing nyelekit.
Oh. Kadang ada banyak beberapa temanku tuh sing dia tuh sekali ngomong gitu bikin sakit hati tuh ada. Tapi kan aku bukan tipe sing aku dikasih tahu langsung aku. Oh, itu leadernya apa ya biasanya? Siapa? Yang suka ngomong nyelkit itu kan biasanya leadernya atau? Enggak, malah bukan leadernya. Oh, leadernya siapa tuh? Kamu ya, Bay? Vansa, bukan aku Mas. Aku. Oh, malah Vansa. Malah Vansa, Novansa. Tahu kan? Novansa bengek itu. Iya. Itu leadernya. Gitu sih. Terus nyelesainmu gimana, Bay? Misalnya kamu nih yang sakit hati pernah? Ya, pernah. Nah, terus kamu harus syuting konten Vince Boy gitu. Gimana kamu tetap terlihat baik-baik aja walaupun hatimu tuh menggerutu gitu, Bay? Kalau aku sendiri sih balik lagi sih, Mas. Aku di sini kerja cari uang profesional. Kalau udah profesional gitu, kalau dari aku sendiri ya, Mas, itu emang jarang ada konflik sih. Terus habis dari sana langsung diselesain. Gitu kalau aku sendiri sih gitu. Berarti emang ya karena Vince Boy kan udah terjun ke dunia industri hiburan gitu ya. Jadi gitu. Sebesar apapun masalahnya ya selama kita profesional kerja ya harus kerja ya, Pak. Setuju. Iya, mantap. Aku penasaran awal muncul nama Vince Boy itu ada hubungannya sama Selat Vin? Ya. Oh, ada. Jadi ceritanya gini, Mas. Boleh nggak diceritain sejarah terbentuknya Vince Boy gitu? Ya, sejarah inti itu gini, Mas. Aku sama Vino, sama Chandra, sama Syahrul itu kan sering main bareng, Mas. Dan di situ kan Chandra juga sering bikin konten. Yeah. Sebelum bikin konten itu kan kayak selebgram tweet. Tahu nggak sih, Mas? Seleb tweet gitu ya? Seleb tweet. Nah dari situ. Siapa nama Twitternya apa, Bang? Chandra Aditya kalau nggak. Oh iya pernah lihat. Pernah lihat. Pernah viral juga loh, Mas. Siapa? Chandra itu di Twitter. Apa? Yang ngapain? Cewek. Kan ada lah pokoknya. Aku nggak mau spill. Pokoknya pernah viral di situ. Sensitif. Oh. Nah dari situ aku sering kumpul. Nah di situ kan aku dikenal Vino kan punya temen dan itu tuh kenal sama Chandra. Kenalin deh kita 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Aku, Chandra, Sahrul, Vino sama ini dulu intinya. Berarti kamu termasuk 4 orang awal yang di Vince Boy? Dari situ. Nah dari situ kan kenal nih, Mas. Ada yang bikin konten di TikTok, ada bikin konten di Instagram, banyak banget kan. Terus akhirnya aku berinisiatif buat nggak aku sih, beberapa temanku 4 ini itu tuh nemuin influencer, ibaratnya teman-teman konten kreator di TikTok itu buat makan di Vincelat. Oh, dong nggak, Mas, dari sini? Tahu. Maksudnya dari 4 itu maksudnya makan di Vincelat tuh maksudnya gimana? 4 orang ini mau nemuin beberapa kan 10 kan. Nah, sebagian ini nemuin kayak kita meet up. Oke, meet up-nya di Selat Vin. Di Selat Vin. Nah, dari situ kita main. Akhirnya terbentuk. Nah, mungkin gimana ya, kan kita kan sering banget nongkrong di Vince. Ya udah Vince Boy aja. Kebetulan ber-10 cowok semua. Boy, Vince Boy gitu. Oh. Ceritanya gitu sih. Awalnya dari 4 jadi 10. Kenapa nggak berempat aja? Berempat ini nggak tahu sih, Mas. Mungkin feel-nya itu beda ya, Mas ya. Feel-nya beda, dan aku tuh ngerasain berempat ini tuh, dan kalau ber-10 ini lebih kompak, lebih banyak, dan misal nih ber-10 ini punya masalah sendiri-sendiri. Iya. Dijadiin satu kan banyak banget, Mas. Nah dari situ sih. Kita mikirnya dari situ sih. Tapi kamu nggak mikir apa? Sorry ya, maksudnya kita ngobrolin bisnisnya gitu. Maksudnya, wah kalau berempat dibaginya lebih dikit nih. Pernah kepikiran gitu nggak? Waduh, kenapa? Pernah. Ya kan wajar ya, orang pasti kayak aku misalnya ngeband, kok harus dibagi segini padahal effortnya beda-beda gitu. Kadang kan semuanya dibagi rata kayak gitu. Lah kamu waktu di momen itu gimana? Kayak ngerasa, wah kok dulu kenapa nggak berempat aja ya, Pak? Oh iya. Kalau ini sih aku sendiri kalau aku sendiri itu malah lebih di Vince Boys. Aku tuh bukan nyari uangnya, tapi nyari popularitasnya. Nah dari situ kan kebanyakan misal nih, Mas, kalau udah viral, kalau mau kemana-mana atau nyari uang tuh gampang, Mas.
gitu, insight-nya Endorse. otomatis naik. Iya. Insight, kalau aku juga segi bisnis juga gitu. Ibaratnya kalau aku ngelihat Vince Boy dari segi bisnis tuh kayak gitu mas. Jadi aku di Vince Boy ini lebih nyari popularitasnya. Oh, Gitu. masuk akal sih karena dengan popularitas seorang Bayu Murti sekarang tuh menurutku ibarat aku punya brand mau endorse Bayu sendiri kayak istilah Jawanya itu cucuk gitu loh. Ya, benar, Nah, Mas. sedangkan popularitasmu itu salah satunya hadirnya dari kamu tergabung dari Vince Boy. Ah bener. Itu dari situ mas. Menarik sih karena tapi kamu pernah jujur ya, Pak? Gimana? Aku boleh jujur ya. Di tengah popularitasmu tergabung dengan Vince Boy, kamu kepikiran untuk menjadi solois nggak? Menjadi seorang Bayu Murti yang sudah bukan lagi menjadi bagian dari Vince Boy? Aku tuh malah dari Vince, aku tuh malah minder mas kalau solo NSIS. Solo karir ibaratnya. Solo karir aku tuh malah minder. Jadi mungkin aku tuh malah pikir lagi mas, bersepuluh ini punya karakter masing-masing. Tapi kenapa kok kalau aku sendiri, aku tuh masih bingung mau ngapain. Nah, walaupun aku di Vince Boys sering, ayo guys kita bikin ini. Ada sebagian temanku yang bikin ini. Jadi kayak udah ada bagian-bagian sendiri gitu loh mas. Kamu tugasnya apa, Pak? Di Vince Boy? Kemarin itu sering banget konsep sih. Oh iya sih. Konseptor gitu kan. Ya kan aku dulu kan jadi WO wedding film dokumenter itu sama kayak Mas Firman kan. Dokumentasi. Iya, dokumentasi Nah dari wedding. situ kayak udah terbiasa gitu kan. Kayak ini mau bikin apa ya? Terus aku kayak inisiatif, bikin ini aja, bikin ini gitu. Dari situ mungkin salah satunya kreatifku terbentuk tuh juga dari situ. Kayak terasah terus gitu mas. Makanya sampai sekarang kenapa aku malah solo karir itu minder itu gara-gara itu. Aduh aku udah sering banget sama Vince Boys kalau solo karir takutnya nanti malah hilang mas aku. Iya benar. Soalnya emang 10 orang itu nggak tahu sih mas, feel-nya emang beda mas. Enak ya. 10 gitu udah langsung FYP kayak comeback gitu langsung rame gitu loh mas. Kalau sendiri-sendiri kan harus bener-bener mikir konsep brandingnya gini-gini itu banyak banget. Tapi secara manajemen ketika misalnya ada brand X mau endorse Bayu Murti gitu, itu harus izin manajemennya Vince Boy nggak atau enggak? Enggak. Oh berarti udah lepas ya? Maksudnya nggak semengikat itu ya? Enggak. Bay? Langsung sendiri juga bisa gitu. Nah, Bay, kan Vince Boy sendiri baru-baru aja tuh kayak habis rilis lagu ya, Boy. Iya. Kenal di sosial media. Kenal di sosial media. Itu lagu itu juga menceritakan tadi ya sejarah terbentuknya Vince Boy itu. Ya. Lebih ke enggak sih. Apa Boy? Percintaan. Oh. Perghostingan duniawi. Wah. Apakah seorang Bayu Murti pernah di ghosting cewek? Sering sih kalau mengghosting itu sering banget. Sering. Kamu yang ghosting apa di ghosting, Bay? Aku di ghosting. Ya dua-duanya. Pernah nge-ghosting, pernah di ghosting gitu. Karma sih kayak gitu sih. Aku mikirnya malah nggak baik ya ternyata kayak gini ya. Ya udah dari situ coba setia. Gitu sih. Bay, tapi jujur ya, Bay. Selama pacaran kamu pernah selingkuh gak? Pernah lah mas. Ketahuan. Berkali-kali malah. Sama ini? Iya. Malah berkali-kali. Pas Firman juga kan pasti. Oh enggak pasti ya. Enggak, maksudnya selingkuh chat. Selingkuh chat gitu, nggak sampai pernah pas ketemu juga pernah. Oh ketemuan pernah ya? Yang paling ini kalau ceweknya nonton gimana, Bay? Nggak apa-apa, kan udah clear. Aku tulus kok. Hati-hati di jalan. Bay, ini kita sambil makan mie Horizon mau ya, Bay? Kita sambil ngobrol-ngobrol sambil makan mie. Oh boleh mas. Ternyata seorang Bayu Murti itu Lu mas tadi belum cerita itu loh mas, rilis lagu yang nanti kita sambil bahas itu ya. Kenal di sosial media. Aku jujur penasarannya gini sih, Bay. Kamu kalau di sosial media tuh termasuk orang yang itu kan. Menurutku kamu ganteng loh, Bay. Maksudnya pasti sampai detik ini ada nggak fans yang kamu sempet ngirim-ngirim gambar yang godain gitu? Godain atau pernah. Kalau verbal atau gambar? Udah sampai ke gambar. Kayak boleh gitu malah kebanyakan itu. Enggak mau tuh. Masa kebanyakan apa? Kebanyakan fake account.
Oh. Jadi ada yang ngirimin 1-2 gitu. Wah, iki ya bro. Ya udah, terus akhirnya cuma tak lihat terus akhirnya tak delete. Alah. Yuk, Alah, disimpan Cap. dulu Lah iya, maksudnya pasti. di SS. Bye. Ternyata kamu lumayan playboy ya, Pai. Menurutku Enggak masuk, brandingnya aja itu. Terus playboy kan untuk kerjaan ya, Pai. ya iya. Pai, ini kamu dulu, Pai. Mas enggak usah mas. Enggak apa-apa. Beneran mas, setengah-setengah wes. Alah. Aku yang ini aja. Aku harus mencoba ini mie horizon. Ini Mie pasti horizon. enak. Kamu suka makan mie, Pai? Wah seneng mas. Pernah makan mie Kemarin Fajar dah- nggak? Fajar. Mie Fajar itu apa yang dulu waktu kita sekolah, dia satu-satunya mie yang nggak pernah dimakan pakai, yang nggak pernah direbus itu. Padahal itu mie rebus tapi kita makannya langsung mie jadi itu. Ingat nggak mie Fajar, mie mentah yang warnanya orange bungkusnya? Oh alah. Mie Fajar. Oke. Pernah ya? Pernah kali itu. Aku lah kalau mie kayak gitu malah nggak suka mas. Kenapa? Nggak tahu sih kayak MSG-nya terlalu banyak. Ulah. Wes. MSG bareng. Messi ya, Messi, Mbappe. Messi, yo. Itu PSG. Sorry. Waduh aku sorry loh masih apa jenenge. Kamu nggak ngikutin bola ya kayaknya? Enggak. Serius nggak ngikutin? Enggak suka. Oh. Aku calanang sing paling sing rasa seneng bola ya mengaku mas kita ya mas. Kamu apa hobi olahraga? Itu sih martial art kayak Oh, berantem gitu? gitu-gitu malah seneng. Tapi dulu ya mas, tapi sekarang udah nggak ngikutin. Paling ngikutin salam dari Binjai gitu sih. Sama yang kemarin itu aku ngikutin sih. Siapa? KJ. Nah, cuma itu sih. Emang seneng aja ngeliatin orang dikaploki gitu kayak gayeng. Berarti kamu psycho loh, Bay itu, Bay. Waduh. Bay, ngomongin lagi tentang lagunya Kenal di sosial media ya, Bay. Oke mas. Itu yang ngompos lagu atau ide awalnya datang dari kamu lagi yang yuk iseng rilis lagu atau siapa? Kalau ini aku malah terinspirasi dari temanku si Vansa Bengek itu. Jadi ceritanya dia pernah deket sama cewek. Wah ini dia menggebu-gebu banget lah mas. Menggebu-gebunya tuh ngantik banget. Iya. Nah dari situ tuh dia yakin kalau bakalan jadian sama ini. Nah ternyata malah di ghosting. Terus aku tahu lagi tuh kayak ada lagu yang ada di Spotify trending tuh tentang perghostingan juga. Ya udah sekalian aja dibikin tentang perghostingan ini. Berarti idenya dari kamu juga salah awalnya. Semua bareng. Awalnya sih, awal pencetus nongkrong terus ngomong, iseng rilis lagu yuk. Siapa? iya. Aku. Iya kan. Aku tuh ngelihat kamu tuh kayak ini orang kok nggak berhenti ya, otak kreatifnya tuh alhamdulillah ya, Bay. Itu tuh gift loh, Bay, dari Tuhan. Maksudnya kayak nggak semua orang, mungkin ada orang yang tipe kayak gitu tapi nggak bisa mengekspresikan. Nah kamu tuh diberi 2 gift sekaligus, udah otaknya kreatif dan bisa mengeksekusi ide kreatifmu itu secara sempurna menurut. Ini kayaknya abis podcast ini kita harus cerita lagi loh mas. Aku tuh malah kok gayeng loh cerita karena Mas Firman gitu. Enggak, aku menilai dari potensimu ngikutin sosial mediamu ini orang kok nggak pernah berhenti ya untuk rilis apapun. Aku ngikutin terakhir kontenmu tuh berapa minggu yang lalu tuh yang aku lihat yang kamu ngasih uang nempelin di Gojek supir Gojek bukan nempelin tapi ngasih ya kayaknya pilih makanan atau itu. Ya itu kemarin itu lumayan rame sih mas. Rame nggak lumayan lagi tuh baru berapa jam udah yang lihat jutaan. Ya itu sih dekat banget di sini. Di dekat Grand Mall kan. Kayaknya abis ini aku ke estetik gini. Wah, mau pilih uang atau makanan? Itu kalau konten-konten kayak gitu kamu juga mengadaptasi dari konten yang sudah ada atau? Ada, itu udah ada yang bikin mas. Oh. Jadi aku terinspirasi dari konten yang sudah ada. Yang sudah ada, tapi tetap kayak gitu di ATM mas, nggak sampai. Iya sih benar. Siapa menurutmu konten kreator yang seharusnya terkenal, yang seharusnya nggak terkenal karena kontennya biasa aja tapi dia justru terkenal? Kontennya biasa aja. Misalnya kayak YouTuber atau TikToker gitu. Misalnya, padahal kontennya cuma kayak gini ya, kok iso FYP terus ya? Siapa, Bay? Anu sih, si Chandra itu teman saya. Kenapa? Emang Chandra kenapa, Bay? Chandra itu nggak tahu sih, dia tuh emang punya gimmick sama caranya sendiri biar bisa naik sih.
Si Chandra itu, Chandra Aditya. Nggak tahu kenapa ya emang katanya teman-teman katanya yang punya Vince Selat Kak Sera itu, katanya Kak Sera itu dia emang udah dianugerahi caranya sendiri biar bisa kayak survive gitu. Dari situ sih aku lihat Chandra tuh gimana ya cara bikin dia viral gitu tuh punya cara sendiri gitu kayak mungkin kayak gitu Mas. Oh iya. Contohnya kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Kenapa si Chandra banget? Menurutmu di antara teman-teman Vince Boy yang otaknya kreatifnya seliar kamu siapa? Boy. Vansa, ya? terus Anu bintang Al Rashid. Itu kalau aku lihat sih dia kreatif Mas. Selain aku loh Mas. Itu aku juga sering banget ngobrol sama mereka. Kira-kira konten apa lagi ya tentang tren yang lagi di TikTok tuh. Ya udah itu aku sering ngobrol sama orang-orang sahabat-sahabatku Mas biar bisa terinspirasi, termotivasi juga gitu sih dari situ. Tapi boleh tanya lebih dalam nggak, Bay? Boleh banget Mas, di Vince Boy ya? Sans saja. Kamu menganggap teman-temanmu bersepuluh itu bersembilan selain kamu tuh sahabat gak? Atau belum? Atau ada yang kamu anggap sahabat tapi ada yang teman? Sahabat itu kalau Vince Boy Mas, aku tuh jujur belum pernah punya temen mungkin ada, tapi yang di dunia entertain ya Mas ya. Cuma Vince Boys. Nggak tahu kenapa emang dari si teman-teman ini semua tuh dia punya karakter sendiri, punya caranya survive sendiri, terus punya banyak sekali sih sing mungkin aku tuh malah terinspirasi dari dia. Dari mereka bersembilan ini, yaitu Vince Boys itu sahabat banget. Kalau aku bisa ngasih contoh sih, kowe iki koncoku plek banget loh, malah gitu. Malah mikirnya dari situ, menganggap teman-temanku tuh sahabatnya plop. Karena kan kadang kalau temen jadi kerja tuh makan malah ya, Mas ya? Iya makan Mas. Nih mie horizonnya enak banget ya. Ngebas itu. Kalau temen jadi kerja itu kadang malah jadi nggak nemuin sisi sahabatnya gitu, Bay. Gimana Mas? Misalnya aku temenan sama kamu terus kita kerja bareng gitu, kadang tuh malah nggak jadi unsur persahabatannya bisa luntur gitu karena uang biasanya. Itu ada. Aku pernah ngerasain juga. Tapi ya gimana ya Mas ya? Mungkin kalau aku dari segi kayak gini ya Mas. Misal aku punya job bareng bersembilan nih misalnya. Bersembilan ini aku punya job masing-masing diajuin bareng-bareng, tapi yang lolos cuma beberapa. Ya udah. Dari situ aku mikir lagi. Waduh kalau misal emang nanti ada gap kayak ada hard feeling satu sama lain, kayak setiap aku punya uang lebih, ayo guys kita makan-makan gitu, kayak bondingnya itu selalu ada gitu. Istilahnya biar apa ya, nggak pakai biar sama-sama kita tuh bersepuluh emang kita keluarga loh. Iya benar. Jangan sampai dari sini tuh malah bareng-bareng sendiri-sendiri gitu. Aku malah nggak mau gitu sih Mas. Karena apa ya, berdasarkan yang sudah-sudah tuh kalau misalnya udah soal uang tuh dia jadi berubah gitu loh Pak. Tapi alhamdulillah Vince Boy bisa menyesuaikan ya. Bisa apa? Tapi ya nggak semua full tim itu kayak gitu. Ada sebagian yang nggak bisa menerima. Itu balik lagi sih semua karena uang. Gitu. Apa tuh karena uang bisa berubah. Aku setuju sih Mas kalau itu. Tapi belum ada kata-kata bubar. Vince Boy bubar yuk, pernah nggak? Sejauh ini sih jujur loh Bay, pernah nggak itu perpecahan sampai oke, Vince Boy bubar aja lah, aku rapo tak metu misalnya? Ada lah Mas, itu pasti ada momen kayak gitu ya? Ada. Boleh nggak sih permasalahannya kayak gitu tuh karena apa? Bosan tiap hari ketemu atau? Bukan karena bosan. Kalau aku sendiri sih mungkin dari manajemen. Dari manajemen itu sih. Dari manajemen itu yang bikin semua pecah.
mikir sendiri dari situ. Dan terus dari situ kan aku mikir lagi tuh kayak waduh kok ini kok jadi kayak gini. Ternyata emang Mas udah beda jalan lah. Terus aku mikir lagi loh, gue ngopo metu. Tapi ya nek misalnya aku ning kene aku nggak bakalan berkembang, nggak bakalan bisa berkembang. Oh, karena terlalu dikekang ya? Mungkin ya Mas ya, tapi aku nggak ngerasa terkekang sih. Tuh mungkin. Oh itu berarti kata-kata itu nggak muncul dari kamu gitu ya? Untuk bubar untuk itu? Aku malah pengen ini menyatukan gitu kan. Tapi dari kamu kayaknya tipe pendengar ya, Pak? Pendengar banget ya. Kalau ada masalah tuh kayak kamu yang apa tuh, Cah? Dari Vince bentuk ini Mas. Jadi kayak aku tuh malah berubah drastis yang orangnya bodoh amatan. Dulu Mas aku uangnya padu wis lah ra gagas gitu kan. Itu urusanku ya. Bodoh amat gitu. Tapi semenjak ada Vince Boys, aku sering ngobrol, sering tanya-tanya tentang visi misi ke depannya gitu. Ternyata dari situ Mas karakterku jadi beda, jadi berubah gitu. Berarti bisa dibilang Vince Boy salah satu pijakan pendewasaan seorang Bayu Murti ya. Setuju. Kamu bisa nemuin sahabat, bisa nemuin sisi lain dari seorang Bayu Murti yang ternyata bisa memimpin kok, bisa membuat ayo kita mau ngapain nih. Ada momen yang sebulan nggak ngapa-ngapain, nggak ada obrolan di grup, atau paling lama berapa sih nggak tegur-teguran di grup gitu? Baik. Kalau dari Vince Boys ini udah kayak komunikasi itu udah jarang sih Mas. Kayak mungkin satu sama lain kan ada kesibukan masing-masing. Kayak ada yang kuliah, terus ada yang baru mengejar cita-citanya. Contohnya si Rehan Adam itu kan baru apa namanya? Baru les, dia kan bakalan masuk ke PTN gitu kan. Semoga aja berhasil gitu. Kalau seandainya dia salah satu dari Vince Boy tiba-tiba harus jadi ASN gitu. Nah, maksudnya jadi atau mungkin polisi atau TNI gitu. Mengharuskan dia keluar nggak apa-apa, Bay? Nggak apa-apa. Lagian juga bagiannya malah tambah banyak ya, Bay? Bener. 9/10 wah lumayan nih. 9/10 lumayan nih. Bay, tapi kamu orangnya kulineran banget gak, Bay? Wah iya Mas. Kapan-kapan kita podcast kulineran. Boleh, Bay. Apalagi pas kita ngabuburit gitu, sekalian makan. Gak puas dong, Pak. Tapi orang tuamu itu ya, Bay? Support, kamu sangat support. Support sekali yang dulu. Awalnya enggak Mas. Nah, gimana tuh? Maksudnya kan kamu menghasilkan uang dari situ. Dari situ kalau dari awal-awal itu kan emang aku tuh emang kayak babat alas gitu Mas. Dari awal-awal tuh aku nggak pernah yang namanya dapat uang selama berapa ya, setahun kalau nggak salah. Dapat uang tuh cuma bisa ngasih kebutuhanku sendiri. Dari situ aku tuh dibilangin gini Mas sama orang tua aku, sama papa sih. Wiki kerja. Kok ora pernah entuk duit iki, kowe kerja apa piye to ngono? Apa piye to le gitu kan. Nah, dari situ tuh orang tua aku tuh kayak ngasih setiap hari tuh, "Mbok wis kowe melu papa wae kerja, genah duit, entuk duit." Dari situ aku emang kekeh banget Mas. Emang di dunianya papa itu bukan duniaku. Makanya apa tuh, Bay? Pertanian. Pertanian itu bukan duniaku, makanya kayak setiap aku diajakin ke sana aku nggak pernah mau, karena aku nanti pas terjun ke sana aku nggak tahu mau ngapain tuh nggak tahu. Nah dari situ aku kekeh gitu kan. Aku tuh harus buktiin selama berapa tahun ya, 1,5 tahun. Dari situ berjalannya waktu aku bisa ngasih tahu ke papa ternyata tuh di sini tuh banyak uangnya gitu loh. Di dunia kreatif tuh banyak uangnya. Jadi dari situ papa langsung paham sih. Malah selanjutnya tuh pernah bilang gini, "Le, duit rak." Ya itu sih. Aku pinjam uangnya. Ya udah dari situ langsung papa tuh paham. Oh ternyata emang ada hasilnya gitu. Karena kan mereka nggak tumbuh di era seperti kita ya, Bay, yang ternyata digital tuh uangnya besar. Bapakku dulu juga menyuruh anak-anaknya jadi dokter, Bay. Tapi setelah aku buat channel YouTube, setelah aku menekuni dunia Instagram, TikTok, bapakku tuh selalu bilang, "Ayo kontenmu dijalanin lagi ya di ini." Dan alhamdulillah itu kayak
nemu-nemu jalan aja gitu. Setelah aku tuh selalu tipikal orang, kamu termasuk tipikal orang setiap mau berkegiatan pamit sama bapak ibumu, salim gitu. Salim itu pasti. Tapi kalau misal kayak ada kesibukan apa gitu, mungkin kontak-kontakan aja. Tetap pamit ya. Tetap. Poin. Oh, karena menurutku restu orang tua tuh paling nggak tahu ya Pak ya. Misal nih, mah aku pamit hari ini mau motret ya mah. Salim nih. Ternyata dari kita salim sama orang tua tuh membuka rezeki kita, nggak tahu ya. Aku ngerasanya sih secara sugesti juga lebih lancar gitu. Kalau ada salah juga minta maaf kalau itu. Aku juga ngerasain pas itu sih Mas. Setiap aku minta doa gitu kan. Iya. Pasti nggak tahu sugesti atau apa juga nggak tahu ya. Itu pasti ada uang yang datang kayak, Mas, aku ada job ini. Kira-kira mau nggak? Langsung cus gitu sih. Dari situ juga sih aku mikirnya, emang ternyata restu orang tua tuh wow, luar biasa. Gitu. Pernah nggak momen paling mengharukan kamu selama jadi entertain? Entah kamu sama pacar atau sama temen, sama apa yang bikin kamu, entah itu bikin bangga sampai terharu atau kamu sakit hati sampai sedih? Kalau yang bangga itu mungkin pas aku wisuda itu ya Mas ya. Jadi itu ceritanya aku suka kayak aku ngumpulin keluarga kecilku, keluarga kecilnya mama, papa gitu kan. Harus kumpul sekarang foto. Pernah tuh ada drama, kakakku nggak mau apa namanya, nggak mau datang gara-gara ada kerjaan atau gimana gitu kan. Itu sih sing, wah iya apa masku minder ya sama aku atau gimana gitu kan. Dari situ, ayo Mas, iki anu loh, aku foto ini sekali seumur hidup lah, ibaratnya wisuda kan sekali aja. Nah dari situ aku langsung bilang, oh akhirnya mau tuh, paham Masku. Dari situ sih, itu Pak bangga sama, antara bangga sedih itu jadi satu ya. Gitu. Kalau yang momen kamu diremehin, Bay? Diremehin. Misalnya, alah, kue kontennya ditira, misalnya kayak gitu, atau temanmu sendiri malah ngeremehin, atau bahkan orang tuamu gitu. Oh, ada. Apa tuh, Bay? Kayak contohnya, wah, opo kontennya anu, kontenmu ngono-ngono tok ra lucu gitu. Ada teman-teman kayak gitu. Terus ada lagi juga sing alah konten kreator sih, story sih gitu sih ada. Itu tuh sensitif ya Pak, gitu ini ya. Sebenarnya sensitif, tapi gimana ya? Kalau misal kita malah nanti pertemanan dikira sombong gitu. Itu sih Mas. Lebih ke sana sih kalau aku. Tuh. Aku udah habis nih, Bay. Waduh, cepet banget nih. Maaf ya, Bay, kamu dari tadi mau makan aku ngomong Mi Horizon enak banget, Mi Horizon. Mi Horizon kalau butuh brand ambassador yang lucu silahkan Bayu Murti. Aku aja enggak Mas. Kayaknya terus sama ini Sadari Kopi. Sadari Kopi, Sadari Kopi, enggak apa-apa. Sorry, Sadari Kopi. Seger. Tapi sama apa itu? Menurut kamu digital, terutama di TikTok ini ya, menurutku itu saat ini platform terbesar buat cari uang, buat cari popularitas gitu. Menurutmu sampai kapan? Aku sendiri. Bukan. Menurutmu TikTok ini akan berjaya sampai kapan? 2 tahun lagi kah? Atau bahkan 10 tahun? Optimismemu sebagai content creator ini? 5 tahun sih. 5 tahun masih ya Boy kita ya? 5 tahun. Kalau kamu sendiri? Kalau aku sendiri sampai aku punya modal buat bikin usaha sih Mas. Emang kedepannya ini selain konten kreator emang sebenarnya capek Mas. Harus butuh mood, harus butuh sesuatu yang mungkin aku bisa kreatif gitu-gitu sih Mas. Banyak banget. Dari situ sebenarnya aku di sini tuh cuma pengen modal sing banyak gitu kan. Terus habis itu aku lariin ke bisnis. Pengen bisnis apa, Bay? Foto lagi ya? Atau F&B. Kalau foto sih mungkin hobi. Foto tetap ada sih Mas. Tetap ada mungkin di
bisnis selanjutnya. Oh, tetap ada di gambaranmu ya. Pasti ada. Tapi industri foto tuh ternyata seksi ya, Pak. Wah, uangnya lumayan ya. biasa. Lebih dari cukup. Sekali foto aja segini ya Mas ya. Mas Firman sendiri ya. Waduh, aku tuh pertama kali ketemu Bayu tuh waktu itu kamu beli baju. Aku tuh dulu kan buat produk baju, terus kamu tanya-tanya itu, terus ternyata kamu pekerjaannya adalah fotografer wedding gitu. Dan menurutku ya Pak, nggak tahu, aku melihat kayak Pamungkas gitu ya Pak. Dia percaya bahwa dirinya jadi musisi, tapi dia nggak semerta-merta percaya jadi musisi terus yang dilakuin cuman musik tok gitu, nggak. Ternyata seperti Pamungkas, seperti Bayu juga, aku menarik kesimpulan bahwa ketika kamu menuju mimpimu ini, kamu juga harus melakukan hal-hal lain yang bisa menopang mimpimu. Misalnya Bayu pengen punya bisnis F&B. Ternyata menuju ke situ kan kamu harus jadi konten kreator, harus pusing-pusing ya walaupun nantinya konten ini akan kamu tinggalkan gitu, tapi goalsmu ini, untuk mencapai goalsmu tuh ini menjadi konten kreator adalah salah satu perjalananmu gitu kan Bay? Bener Mas, setuju. Aku lihatnya kayak apa ya? Kayak Pamungkas gitu ya. Aku lihat dia ngomong sama bapaknya bahwa dia percaya jadi musisi, tapi saat itu dia bertahan hidup menjadi desainer, menjadi fotografer wedding. Terus ya semua hal dilakukan sampai akhirnya modalnya udah cukup, dia fokus di musik, ya udah gitu. Wow, keren sih. Kamu mentarget hidupmu nggak, Bay? Untuk kapan kayaknya kamu harus mulai fokus ke bisnis F&B gitu? Mungkin 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Soalnya emang aku masih punya goals di entertain sih Mas. Apa tuh? Pengen jadi artis yang bener-bener orang tuh ngelihat dari karya. Misal nih Mas, kamu kan sekarang berkarya loh, Bay. Berkarya, tapi iya sih Mas, berkarya. Tapi aku ngelihat dari diriku sendiri itu lebih ke itu sih Mas. Kayak ya cuma berkarya, tapi aku tuh pengen yang kayak lagu, musik gitu-gitu loh Mas. Terus selain itu film. Nah itu sih. Dua-dua ini sing pengen aku lanjutin sampai goals gitu, sampai benar-benar ada jalan ke sana gitu. Nah, kamu sendiri sekarang udah berusaha untuk mencapai ke sana, Bay? Maksudnya kayak aku pengen deh jadi kamu pengen nggak jadi presenter? Karena menurutku kamu pantas sih, misalnya presenter Inbox dahsyat gitu, yang di TV gitu. Kamu pengen banget lah. Nah, kamu udah mulai usaha ke sana belum? Cari link. Nah, itu sih Mas. PR-ku malah dari public speakingku kurang banget kalau boleh jujur lah ya. Kurang sih Mas kalau untuk formal ya. Kalau cuma gue gayeng-gayeng ngantor bisa, tapi untuk formal itu malah belum. Masih belajar banyak lah di public speaking gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat Anwar presenter yang main di OVJ gitu-gitu, dia public speakingnya menurutku nggak begitu bagus, bahkan dia ngomong belepotan. Kamu menurutku lebih tertata gitu, dan kamu alhamdulillahnya punya tampang yang bagus gitu. Kayaknya itu jalannya lebih mudah gitu loh, Bay, untuk mencapai ke situ. Amin ya, amin. Coba aku tanya sekarang, kamu percaya nggak kalau orang good looking tuh pasti diutamakan? Percaya. Bener ya? Bener. Aku juga lihat gitu, karena apa ya? Aku tuh sering nggak pede ngomong sama teman, kok kamu di TikTokmu nggak pernah munculin muka dulu. Muka aku nggak ganteng, nggak potensi FYP, itu aku selalu ngomong gitu. Menurutku kayak orang ganteng tuh punya potensi untuk minimal orang tuh 5 detik pertama tuh nonton gitu. Tapi gimana, Pak? Selain itu juga iya sih Mas, bener. Yang pertama itu. Tapi yang kedua aku percaya rapopo elek, sing penting gayeng, sing penting lucu. Kayak Dodit Mulyanto. Yangmu ganteng ya. Sorry, ora selucu aku. Itu sih poinnya. Iya. Jadi yang penting satu tuh pede Mas. Aku tuh jujur malah dari bersepuluh ini ya Finboys, aku tuh ngerasa paling jelek loh. Itu kayak ngerasa aku ora sebagus teman-temanku gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi aku dari situ berusaha, aku tuh pede, dan apa sing tak bawa, apa sing tak tak pakai tuh aku yang penting pede aja. Yang dari situ nanti orang lihat tuh, oh ini berkarisma gitu. Iya kan kayak gitu gimana? Karena orang lucu tuh kadang lebih berkarisma daripada orang ganteng ya, Pak. Setuju. Bener nggak? Iya.
Mas Firman juga lucu loh. Bisa aja, Pak. Iya. Loh, aku kemarin lihat di FYP punya Mas Firman tuh. Yang apa atau bikin di sini kalau nggak salah. Konten itu pokoknya ada plot twistnya gitu loh. Oh, yang mana? Yang itu ya, apa ya? Yang naik motor atau bukan. Tak lihat. Oh, bahasa Jawanya orang ngebut. Nah, ya, benar. Itu sih. Itu tuh sebenarnya aku ngambil jokesnya Uus, tapi cuman aku memvisualisasikan lagi gitu. Banyak yang protes, kopi jokesnya Uus lah. Aku nggak ngomong kalau ini jokesku gitu, maksudnya. Ternyata ya kayak gitu nggak apa-apa ya. Kadang ngambil punyanya orang kita bawain lagi itu ternyata bisa FYP juga ya. Aku mikir kayak gitu. Tapi emang secara batin tuh nggak puas gitu. Nggak puasnya karena misalnya aku sukses karena cover lagu orang tuh nggak tahu. Aku lebih seneng aku kurang sukses tapi itu laguku sendiri. Ibaratnya kalau aku di musik kayak gitu. Oke, setuju sih Mas itu. Aku tuh pernah bikin konten. Dan ini mungkin dari yang tadi kreatif itu, aku tuh pernah bikin konten plagiat orang. Plagiat. Jadi yang apa, kayak kata-kata itu loh. Dulu tuh pernah Mas bikin Indonesia itu merdeka kayak pokoknya aku tuh kopas quotes-nya orang lain di Twitter gitu kan. Terus habis itu viral nih, dibikinin Instagram, dibikinin story sama yang bikin. Akhirnya aku dihujat. Nah, dari situ aku minta maaf gini. Kalau sebenarnya kayak gitu tuh nggak baik gitu kan. Etikanya ada. Dari situ aku belajar. Oh, ternyata emang konten kayak gini tuh nggak baik juga, nggak kedepannya malah nggak bagus buat diri sendiri. Kayak gitu dianggapnya plagiator gitu. Itu sih Mas. Makanya dari situ aku selalu coba ATM. Kalau nggak ATM ya cari referensi sendiri. Iya. Gitu sih. Apa konten yang kamu ingat itu datang dari otakmu sendiri gitu, Enggak. Udah banyak ya, udah mulai banyak yang kayak gitu ya, orisinil gitu. Kalau kayak gitu masih tetap ada menirunya ya, Pak. Ada inspirasinya lah ya. Masih ada, Mas. Jadi susah. There's nothing new under the sun tuh benar. There's nothing new. Sama aku juga terinspirasi dari itu loh. Oh my god. Your Japanese accent is so sexy. Kamu udah buat itu? Udah. Oh, udah tuh, Bay? Udah. Tapi belum tak upload sih. Oh, belum. Gak tahu nih FYP apa enggak nih. FYP, Bay. Amin. Bay, di akhir video ini aku pengen tanya, Bay. Gimana tips FYP dari seorang Bayu Murti? Boleh nggak sambil ngadep ke kamera? Tips FYP. Tips FYP buat kalian yang mungkin susah buat FYP. Be yourself sih. Jadi diri sendiri. Yang penting konsisten satu, terus yang ketiga apa yang kamu lakuin itu bakalan do your best yang terbaik harus ya. Berarti yang pertama tadi be yourself, yang kedua konsisten, yang ketiga lakukan yang terbaik itu. Tapi kadang ada momen yang kita udah mikirin konsepnya bener-bener tapi nggak FYP, Bay. Mungkin cara visualisasinya sih yang masalah. Mungkin ini kontennya menurutku bagus banget ini. Misal kue koyo di TikTok itu kebanyakan ada itu loh Mas, self vlog gitu. Kayak kamu bikin aja yang bikin orang lain itu tuh salah fokus. Oh ternyata enek sempakmu metu, terus sepatumu hilang siji gitu-gitu. Oh iya. Itu sing paling kebanyakan ya Mas, kebanyakan orang salfok tuh malah FYP itu dari situ. Ada yang salfok gitu FYP. Ternyata Masnya pakai sempak di luar ya, gitu loh. Gitu sih Mas. Karena menurutku aku pernah membaca salah satu postingan tuh katanya tips FYP itu kita harus membuat orang itu bertahan at least 3 detik pertama itu beneran. Itu banget sih, itu banget. Karena sistem algoritma TikTok tuh gini Mas. Kalau kemarin aku mempelajari kayak MLM. Gimana tuh, Jadi dari satu orang nonton itu bakalan suges sama TikToknya sendiri. Misal gini, ini ada orang satu nonton sampai habis. Ada lagi satu, ada lagi misal 5. Ini udah nonton semua, ternyata feedbacknya mereka tuh ngakak atau nonton sampai habis. Kalau udah nonton sampai habis lanjut lagi. Kalau bisa tuh bikin konten itu kayak
yang nyaman Mas, yang orang tuh langsung lihat ada wah ini bagus nih gitu. Oh iya sih, benar. Awalnya benar, tuh benar. harus dikasih clickbait. Sebenarnya tuh sama kayak di YouTube ya? YouTube sama. Caranya aja yang mungkin agak diplesetin Iya, iya. TikTok kan apa ya? Itu model video yang looping ya. Menurutku sampai sekarang ini platform terbesar loh, Bay. Untuk di mana TikToknya? enggak dimanapun Oh iya bener. di atas Instagram, Facebook tuh sekarang TikTok loh, Bay, menurutku. Kamu setuju sama itu enggak? Itu karena nggak tahu sih Mas, mungkin karena emang masanya masanya TikTok atau gimana aku nggak tahu sih. Soalnya emang di situ TikTok itu nyari apa aja ada. Iya, benar. Kayak aku tuh seneng ini ya. Sebenarnya sama kayak di Instagram, di YouTube sama, tapi bedanya emang apa yang kamu cari itu langsung scroll Iya, aja, gitu. benar. Itu sih Kak. Baik, terus kamu di dunia entertain ini dalam waktu dekat, apa yang sudah kamu rencanakan dan akan kamu lakukan nih? Rencana sih aku mungkin pengen bikin lagu sih, walaupun suara saya nggak Bayu Murtinya ya, bukan Beach Boy. Bayu Murtinya. Bayu Murti. Bayu Murtinya ini pengen bikin lagu, terus mungkin ikut casting yang bikin aku di masa depan tuh bisa Punya legacy lah ya, Bay, punya sesuatu yang diwariskan kayak misalnya karya gitu ya. Iya bener, Dari seorang Bayu Murti. itu sih Mas sing mau tak kejar tuh itu. Dan aku melihat Bayu Murti ini baru-baru aja kan main di short movie-nya Mas Topik Ya. Sudirman, terus udah mulai main di film-film juga ya, Bay. Kemarin alhamdulillah itu Mas, dari Pemkot Solo, film-film Nagih Janji Cinta. Oh iya, itu yang main si Marsha Arwanda ya. Marsha sama si Irzan Antares itu loh. Itu Itu kamu jadi apa, Bay? itu aku Boleh di-spill nggak? jadi teman dekatnya si Irsan. Oh. Yang main talent. Kan itu kan ada Arwan Marsha sama satu kayak pacarnya lah. Nah, itu tuh aku sahabatnya dia. Ada dua sahabatnya. Aku sama Fasya. Fasya ya. Orang Jakarta juga. Itu juga artis juga di situ masuknya. Iya. Itu nanti bertiga ini bakalan itu sih kayak sering curhat, kayak sering ngasih saran gitu. Iya. Orang Jawa banget gitu. Keren sih karena nggak semua orang dapat kesempatan itu loh, Bay. Ya, Mas, Di Vince Boy semuanya 10 atau hanya kamu? Alhamdulillah cuma hanya aku. Tuh. Kamu tuh dapat gift dari Allah ya, maksudnya kayak dari sekian banyak temanmu tuh kok bisa ya yang diambil cuman seorang Bayu Murti. Menurutku itu buah konsistensimu juga ya. Alhamdulillah sih dari situ. Dari Awalnya gimana, Bay? Maksudnya industri film tiba-tiba Bayu Murti diajakin dong. Itu siapa kenalan dari siapa? Itu casting sih Mas. Oh, casting. Casting. Kemarin tuh banyak kayak si Rehan Adam, Novansa gitu casting juga. Tapi nggak tahu sih Mas kok kenapa aku yang yang diambil gitu kan. Bingung dari situ kan. Duh, aku mikir lagi kalau misal teman-teman bersepuluh ini emang dia niat. Emangnya kalau misal bersepuluh ini niat, aku kata rak bakalan ke Siko deh gitu. Sempat pernah minder di situ. Tapi aku ya fokus bae, aku pede. Ya mungkin dari tadi aku bilang pede itu emang nomor satu Mas. Iya benar. Attitude sih. Ya. Attitude sih ya. Attitude itu yang paling penting karena menurutku kayak orang itu kamu maaf ya kasarannya kamu goblok gak apa-apa, tapi asal kamu jujur, kamu sopan ke orang. Kalau maaf ya bilang maaf, makasih bilang makasih, tolong minta tolong kayak gitu ya. Iya benar. Tiga kata sing jangan pernah dilupain itu tolong, makasih sama satu lagi minta tolong. Minta maaf kayak gitu. Iya sih benar. Wah, ini obrolan sama Bayu Murti ini ternyata sisi kehidupannya cukup dalam ya, Bay. Kamu religius nggak, Bay? Termasuk orang yang religius? Iya. Maaf, maksudnya ibadah rutin ya? Iya. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah ya. Mantap. Ini semoga apa yang kamu rencanakan, Bay, bisa terjadi terus di dalam waktu dekat ini. Semua rencanamu. Ntar kalau misalnya kamu rilis lagu mau apa? Atau butuh lagu mentahannya, aku siap bantu, Bay.
Untuk Aku malah pengen sharing sama Mas Firman nih, nulis tentang lagu juga. Nanti kita setelah podcast ini ngobrol-ngobrol bentar ya. Siap. Baik, thank you banget udah mampir di iya. studio Gestok. Nanti kalau kita mau ngundang Mas Bayu lagi boleh. Boleh banget Mas. Ini maaf nih kayak jok-joknya Mas Firman belum bisa tak tangkap. Habis ini tak pelajari dulu. Thank you ya. Baik, ini kita terakhir mau Q&A boleh ya Pak ya? Wah, boleh banget. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi ada satu pertanyaan yang menarik perhatianku Bay. Wah, ini apa ya ini aku nggak tahu ini, takut nih. Mas Bay, Gimana, ini Mas? kan Mama baru sakit. Ya. Kalau nanti Mas Bay diharuskan pindah ke luar kota, terus Mama gimana? Waduh. Ini yang baru tak bener-bener baru banget tak rasain sih. Aku tuh malah baru bimbang Mas. Kenapa tuh? Kadang tuh aku pengen ngejar karir. Tapi itu kendala sama mama. Nah, aku tuh masih mikir sih dari sini gimana solusinya. Belum terpecahkan sih ya mungkin. Karena kalau aku mau ke Jakarta, otomatis aku kangen sama mama. Iya. Aku nggak pengen ketinggalan momen sama mama. Selagi mama masih ada gitu sih. Karena dari pengalaman teman-temanku dia tuh itu kayak kehilangan kayak dia tuh kehilangan orang tua tuh bener-bener kayak menyiksa banget gitu loh Kak. Tahu nggak sih? Kehilangan orang tua tuh ngerasa si mamanya Putri baru aja sedo gitu. Ya dari situ sih aku mikir lagi, aku nggak pernah pengen lah kehilangan momen sama mama. Pokoknya tetap mama harus ada di sampingku gitu sih. Kamu sesayang itu ya Bay berarti sama mama ya Bay? Sayang banget. Sayang banget kalau sama mama. Baik. Sampai nangis gitu. Maksudnya kalau ini seandainya ya Boy, pasti kan mama sekarang bangga banget. Maksudnya lihat kamu perjalanan karirmu itu tidak lepas juga dari restunya mama. Kalau mama nonton ini, kamu ada yang pengen kamu sampaikan nggak sih? Perasaan sayangmu beneran ke mama gitu. Apa yang kamu rasain Boy? Lihat mana ini Mas? Yang ke tengah boleh ya? Oh ya. Mungkin agak di zoom boleh teman-teman. Ya ini bingung mau ngomong dari mana ini. Jadi kalau untuk mama sih ya, Mah makasih banget udah udah ngasih pembelajaran untuk Bayu dari kecil sampai sekarang udah dewasa. Mungkin ini berkat mama sing selalu mendidik Bayu tuh dengan cara yang luar biasa. Keren sih, hebat. Aku salut sama mama dan aku tuh sayang banget sama mama. Aku jujur nggak pernah bisa langsung ngasih rasa sayangku ke mama karena emang mungkin masih gengsi atau gimana, tapi dari hati tulus banget sama mama dan ya itulah banyak Mas gitu sih. Wah, kamu dari tadi aku liatin waktu ngomong ke mama tuh kayak matamu sampai berkaca-kaca. Kayaknya mama kamu tuh orang yang bener-bener sosok penting di hidup kamu ya, Bay? Iya sih, Mas. Nggak tahu kenapa emang mungkin aku semangat di sini kerja atau gimana itu mungkin karena mama. Emang aku tuh kerja buat apa sih kalau nggak buat mama gitu sih. Satu mimpimu yang pengen banget kamu wujudin, amin sebelum mama ini amin. Dipanggil Tuhan gitu, Bay. Pastikan orang tua kita, siapapun manusia ini pasti akan pergi. Kamu satu mimpimu yang pastinya ingin kamu wujudkan untuk mama. Itu sih mungkin punya rumah. Amin. Beli gimana? Maksudnya aku tuh pengen punya rumah dan itu aku sendiri yang berjuang buat beli itu, bukan dari siapapun gitu. Mungkin dari situ sih Mas, dari tempat buat mama yang enak dan nyaman gitu. Amin. Mau beliin rumah buat mama yang nyaman. Amin. Amin. Pokoknya semoga kerja kerasnya Bayu ini akan terbayar lunas ya, Bay. Ya, amin. Pasti. Amin, menurutku orang yang konsisten, orang yang selalu happy dengan attitude yang bagus pasti akan terwujud, Bay. Pokoknya nanti salamin buat mama. Terima kasih sekali lagi, Bay, udah mampir ke studio estetik untuk di program ngopi-ngopi.
Sekian teman-teman. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe. Buat yang belum follow sosmednya Bayu Murti, bayu.murti ya semuanya. Bayu.murti. Murti I, Ya. I-nya 2 teman-teman. Jangan lupa follow Bayu Murti I dan juga jangan lupa follow @gestalksmedia. Jangan lupa nyalain loncengnya dan pencet tombol subscribe. Terima kasih sekali lagi teman-teman udah nonton program Ngopi-Ngopi. Saya Firman Raffiandi. Saya Bayu Murti. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Terima kasih juga Mas Firman. Bye.